Halo semuanya, dalam video sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari bagaimana cara membuat jurnal umum dari Delta Marina Service. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas pembuatan buku besar dari Delta Marina Service. Pertama-tama yang harus kita ketahui dari pembuatan buku besar yaitu apa saja yang terdapat dalam buku besar. Yang pertama yaitu pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengintisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar juga merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua yaitu fungsi buku besar. Fungsi buku besar yang pertama sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga yaitu sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. Yang keempat yaitu sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Langkah yang pertama yaitu buatlah kolom-kolom untuk buku besar. Kolom-kolom buku besar terdiri dari tanggal, nama akun dan keterangan, debit, kredit, dan saldo. Saldo terdiri dari debit dan kredit. Di atas tabel tersebut terdapat yaitu nama akun dan nomor akun. Selanjutnya kita akan melihat akun-akun apa saja yang digunakan dalam Delta Marina Service. Akun yang pertama yaitu akun harta. Akun harta yang pertama yaitu 1101 kas, nomor akun 1103 utang usaha, 1104 perlengkapan, dan 1201 peralatan. Akun yang kedua yang digunakan yaitu akun utang. Akun utang terdiri dari yang pertama yaitu 2101 utang usaha, 2201 utang bank. Akun yang ketiga yang digunakan yaitu akun modal. Akun modal terdiri dari yang pertama yaitu modal dan yang kedua yaitu 3102 price. Akun yang keempat yang digunakan yaitu akun pendapatan. Akun pendapatan terdiri dari yang 4101 pendapatan jasa. Akun yang kelima yang digunakan yaitu beban. Akun beban terdiri dari yang pertama 5102 beban perlengkapan, 5109 beban perawatan, 5106 beban sewa, 5103 beban iklan, 5105 beban asuransi, 5104 beban listrik, air dan telepon, 5101 beban gaji, dan 5108 beban keamanan. Selanjutnya kita buat tabel dari setiap akun. Akun yang pertama yaitu harta, terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Kita lihat tabelnya. Ada tabel kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan akun yang kedua yaitu utang usaha dan utang bank. Terdiri dari tabel utang usaha dan terdiri dari tabel utang bank. Sama dengan tabel yang lain, tabel modal dan drive juga seperti itu. Akun yang keempat yaitu pendapatan. Terdiri dari pendapatan jasa. Akun yang kelima yaitu beban perlengkapan, beban perawatan, beban sewa, beban iklan, beban asuransi, beban listrik, air dan telepon, beban gaji, dan beban keamanan. Kita lihat tabel-tabel yang ada. Beban perlengkapan, beban perawatan, beban iklan, beban asuransi, beban listrik, air dan telepon, beban gaji, dan beban keamanan. Sebelum kita lanjut pada penjelasan buku besar dari Delta Marina Service, kita lihat dulu jurnal umum dari Delta Marina Service. Kita lanjut ke penjelasan buku besar dari Delta Marina Service. Akun yang pertama yaitu akun kas dengan nomor akun 1101 pada bulan September. Tanggal 1 yaitu terjadi penambahan modal.
sebesar 65 juta rupiah itu ada di posisi debit, maka saldonya juga ada di posisi debit sebesar 65 juta rupiah. Pada tanggal 3 terjadi pembayaran sewa gedung, itu ada di posisi kredit sebesar 2.500.000. Karena saldo yang pertama ada di posisi debit sebesar 65 juta rupiah dan yang kedua ada di posisi kredit sebesar 2.500.000, maka terjadi pengurangan. Maka 65 juta rupiah dikurangi 2.500.000 hasilnya 62.500.000. Kita lanjut pada tanggal 6. Tanggal 6 terjadi pendapatan jasa. Itu ada di posisi debit sebesar 8.750.000 rupiah. Maka saldonya yaitu 62.500.000 ditambah 8.750 sebesar 71.250. Kita lanjut pada tanggal 9, yaitu terjadi pembayaran iklan, ada di posisi kredit sebesar 250.000 rupiah. Maka saldonya ada di posisi debit. Sebelumnya saldo sebesar 71.250.000 rupiah, maka dikurangi 250.000 rupiah hasilnya 71 juta. Kita lanjut pada transaksi tanggal 12. Terjadi asuransi. Dia ada di posisi kredit sebesar 400.000 rupiah. Karena sebelumnya 71 juta, maka 71 juta dikurangi 400.000 rupiah, hasilnya 70.600.000. Kita lanjut pada tanggal 15, yaitu dia pembayaran perawatan. Ada di posisi kredit sebesar 350.000 rupiah. Maka saldo sebelumnya 70.600.000 dikurangi 350.000 rupiah, hasil saldonya yaitu 70.250.000 rupiah. Tanggal 18 terjadi utang bank. Utang bank ada di posisi debit sebesar 25 juta rupiah. Karena ada di posisi debit, maka akan bertambah 70.250.000 rupiah ditambah 25 juta, maka hasilnya 95.250.000 rupiah. Kita lanjut pada tanggal 24. Di situ terjadi pembayaran beban listrik sebesar 850.000 rupiah ada di posisi kredit. Karena ada di posisi kredit, maka berkurang dari saldo yang pertama 95.250.000 rupiah dikurangi 850.000 rupiah, maka hasilnya 94.400.000. Kita lanjut pada tanggal 26, yaitu terjadi utang usaha. Utang usaha ada di posisi kredit sebesar 450.000 rupiah, jadi berkurang 94.400.000 dikurangi 450, maka hasilnya 93.950. Kita lanjut pada transaksi tanggal 27, yaitu terjadi beban gaji. Beban gaji ada di posisi kredit sebesar 2.550.000. Maka saldonya yaitu berkurang dari 93.950.000 rupiah dikurangi 2.550.000 rupiah, hasilnya 91.400.000. Kita lanjut pada tanggal 29, yaitu keamanan. Di posisi kredit sebesar 600.000 rupiah, maka 91.400.000 dikurangi 600, maka hasilnya 90.800.000. Kita lanjut pada tanggal 30, yaitu prive atau keperluan pribadi. Itu ada di posisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Maka saldonya berkurang, yaitu 90.800 dikurangi 1 juta, maka hasilnya 89.800. Kita lanjut pada akun-akun yang berikutnya. Yang kedua, akun piutang usaha dengan nomor akun 1103. Pada tanggal 14 September terjadi pendapatan jasa sebesar 11.500.000. Itu ada di posisi debit. Maka saldonya yaitu juga di posisi debit sebesar 11.500.000. Akun yang ketiga yaitu akun perlengkapan dengan nomor akun 1104. Pada bulan September tanggal 4 terjadi hutang usaha ada di posisi debit sebesar 450.000 rupiah, dan tanggal 30 terjadi beban perlengkapan ada di posisi kredit sebesar 400.000 rupiah. Maka 450.000 rupiah dikurangi 400, maka saldonya ada di posisi debit sebesar 50.000 rupiah. Akun yang keempat yaitu peralatan pada tanggal 4 September dengan nomor akun 1201. Pada tanggal 4 September terjadi hutang usaha ada di posisi debit sebesar 5.250.000 rupiah, maka saldonya yaitu ada di posisi debit sebesar 5.250.000 rupiah.
Kita lanjut pada akun yang berikutnya. Akun yang kelima yaitu akun sewa gedung dengan nomor akun 5106. Itu pada tanggal 3 September terjadi sewa gedung sebesar Rp2.500.000 ada di posisi debit, maka saldonya juga Rp2.500.000 ada di posisi debit. Selanjutnya akun yang keenam yaitu modal atau ekuitas. Pada September tanggal 1 terjadi modal sebesar Rp65 juta ada di posisi debit, maka saldonya juga Rp65 juta ada di posisi debit. Kita lanjut pada akun yang ke-7 yaitu hutang usaha dengan nomor akun 2101, yaitu September tanggal 4 yaitu terjadi pembayaran perlengkapan sebesar Rp450.000 ada di posisi kredit. Pada tanggal 4 juga yaitu terjadi pembayaran peralatan sebesar Rp5.250.000 ada di posisi kredit. Pada tanggal 26 terjadi kas sebesar Rp450.000 ada di posisi debit. Maka hasil dari semua atau saldo dari semua pembayaran, maka hasilnya di posisi kredit sebesar Rp5.250.000. Mengapa Rp5.250.000? Karena Rp450.000 ditambah Rp5.250.000 hasilnya yaitu Rp5.800.000, maka dikurangi lagi Rp450.000 hasilnya yaitu saldo sebesar Rp5.250.000. Kita lanjut pada akun-akun yang berikutnya. Akun yang ke-8 yaitu hutang bank dengan nomor akun 2201. Pada September tanggal 18 terjadi kas sebesar Rp25 juta itu ada di posisi kredit, maka saldonya juga ada di posisi kredit sebesar Rp25 juta. Akun yang ke-9 yaitu Prive dengan nomor akun 3102. Pada September tanggal 30 terjadi kas juga ada di posisi debit sebesar Rp1 juta, maka saldonya yaitu di posisi debit sebesar Rp1 juta. Kita lanjut pada akun yang ke-10 yaitu pendapatan jasa dengan nomor akun 4101. Pada tanggal 6 terjadi kas di posisi debit sebesar Rp750.000. Pada tanggal 20 terjadi piutang sebesar Rp11.500.000, maka saldonya Rp20.250.000 ada di posisi kredit. Kita lanjut pada akun yang berikutnya. Akun yang ke-11 yaitu beban perlengkapan dengan nomor akun 5102. Pada tanggal 30 September terjadi pembayaran perlengkapan sebesar Rp400.000 ada di posisi debit, maka saldonya juga ada di posisi debit sebesar Rp400.000. Kita lanjut pada akun yang berikutnya yaitu beban perawatan dengan nomor akun 5109. Pada September tanggal 15 terjadi kas ada di posisi debit sebesar Rp350.000, maka saldonya juga berjumlah Rp350.000 ada di posisi debit. Kita lanjut ke akun yang berikutnya yaitu beban iklan dengan nomor akun 5103. Pada September tanggal 9 terjadi kas sebesar Rp250.000, maka saldonya juga di posisi debit yaitu sebesar Rp250.000. Kita lanjut pada akun yang berikutnya. Akun yang berikutnya yaitu beban asuransi dengan nomor akun 5105. Pada September tanggal 12 juga terjadi kas sebesar Rp400.000 ada di posisi debit, maka saldonya juga ada di posisi debit sebesar Rp400.000. Akun yang berikutnya yaitu beban listrik, air, dan telepon dengan nomor akun 5104, maka itu ada di itu ada di tanggal 24 September terjadi kas sebesar Rp850.000 ada di posisi debit, maka saldonya juga ada di posisi debit sebesar Rp850.000. Akun yang berikutnya yaitu beban gaji dengan nomor akun 5101. Itu September tanggal 27 terjadi juga kas ada di posisi debit sebesar Rp600.000 dan maka saldonya juga Rp600.000 ada di posisi debit. Kita lanjut pada akun yang berikutnya. Akun yang berikutnya itu beban keamanan dengan nomor akun 5101. Itu terjadi pada tanggal 29 September yaitu terjadi kas
ada di posisi debit sebesar Rp600.000, maka saldonya juga ada di posisi debit sebesar Rp600.000. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang buku besar dari Delta Marina Service. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.